Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah salat asar yang berbahagia, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan secara utuh dan lengkap di langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan ke bumi sesuai dengan kejadian dan peristiwa. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Yang artinya dalam surat Al-Baqarah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang Al-Qur'an diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk untuk umat manusia. Oleh karenanya, setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW mengulang kembali Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat Ibnu Abbas sekaligus saudara sepupu Nabi Muhammad SAW bercerita, "Kana Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran." Artinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik dan paling dermawan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam turun kemudian bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW membaca dan mempelajari Al-Quran. Bahkan pada bulan Ramadan terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, 2 kali Nabi Muhammad mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Seorang ulama besar di zamannya bernama Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menyatakan, "Dalal hadithu ala istihbabi dirasatil Quran fi Ramadan wal ijtima' ala dhalika wa 'ardil Qur'ani ala man huwa ahfadhu lahu." Beliau terangkan bahwa hadis Ibnu Abbas yang baru saja kita baca tadi menunjukkan sunnahnya dianjurkan, didorong untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan berkumpul bersama-sama untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Dianjurkan juga untuk membaca Al-Quran kepada seseorang yang dipandang lebih mampu dan lebih bisa. Wa fihi dalilun ala istihbabil ikthar min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab juga menerangkan bahwa hadis Ibnu Abbas di atas tadi merupakan anjuran dan ajakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah salat asar yang berbahagia, kita saling mengingatkan, saling memberi semangat satu dengan yang lain, memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hati itu akan tenang dan juga tentram. Seseorang yang senang dan gemar membaca Al-Quran itu akan bisa merasakan betapa damainya kehidupan. Berbeda dengan yang jarang, bahkan bisa dikatakan tidak pernah. Jangankan membaca, menyentuh pun tidak. Bisa dipastikan kehidupannya jauh dari tentram, jauh dari kedamaian. Apalagi kalau Al-Quran itu dibaca dengan suara yang bagus, dengan suara yang merdu, dengan tajwid dan tata cara yang sesuai, itu akan lebih menenangkan lagi. Seorang ulama bernama Fadl Ar-Raqashi
rahimahullah mengatakan ma taladzadzal 'abidun wa lastatarat qulubuhum bisyai'in ka husnis sauti bil Qur'an wa kullu qalbin la yujibu 'ala husnis sauti bil Qur'an fa huwa qalbun mayyit. Fadl Ar-Riqashi mengatakan tidak ada yang lebih menyenangkan dan membuat hati tenang bagi para ahli ibadah apabila dibandingkan dengan keindahan membaca Al-Quran. Wa kullu qalbin la yujibu an husni sauti bil Qur'ani fa huwa qalbun mayyit. Setiap hati yang tidak bisa menyambut bacaan Al-Quran ketika disampaikan dengan suara yang indah, fa huwa qalbun mayyit, maka hati yang ada pada dirinya adalah hati yang mati, hati yang kaku, hati yang beku. Fudail bin Iyad mengatakan man lam yasta'nisi bil Qur'an fala anasallahu wahsyatah. Barang siapa yang tidak bisa merasakan damai dan tentramnya ketika mendengar bacaan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kedamaian untuknya. Maka hanya sebatas ajakan dan seruan untuk kita bersama, mari kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalaupun masih ada di antara kita yang kesulitan membaca Al-Quran, tidak perlu sungkan dan jangan kecil hati, karena justru pahalanya Allah beri 2 kali. Kata Nabi SAW, "Walladzi yatata'ta lahu ajran." Yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, membaca Al-Quran dengan susah, bahkan merasa masih banyak salah, itu mendapat 2 pahala. Kok bisa? Iya, karena perhitungannya dijelaskan para ulama, pahala yang pertama karena untuk dia membaca Al-Quran, pahala yang kedua karena untuk melawan ketidakbisaannya, tetapi dia tetap terus ingin membaca Al-Quran, 2 kali lipat. Selama tidak disengaja untuk salah, maka tidak ada dosa. Jangan sampai kita berpikir, wah saya bisa baca Al-Quran, salah-salah nanti artinya keliru. Selama tidak disengaja, tidak direncanakan untuk salah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui niat-niatan kita masing-masing. Tetaplah membaca walaupun kita sendiri tidak yakin ini benar, semampu kita. Sekaligus di waktu yang bersamaan ketika kita sudah merasa tidak bisa, cukuplah untuk kita jadikan alasan mau belajar Al-Quran. Mau sampai kapan kita tetap begini, tidak bisa dengan baik membaca Al-Quran. Mumpung di bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran, distorkan kepada orang yang kita pandang bisa, dia yang membenarkan, dia kemudian menentukan ini salah, ini yang benar, demikian. Kemudian yang terakhir, jamaah sholat asar yang berbahagia, kenapa kita perlu untuk rajin-rajin membaca Al-Quran? Sebab surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu sangat luas dan begitu tinggi. Tempat yang tertinggi di surga namanya Firdaus. Di sanalah Nabi Muhammad SAW akan tinggal dan menetap selama-lamanya. Nah, tingkatan-tingkatan di dalam surga itu, kita berada di mana? Salah satu jawabannya sesuai dengan ayat Al-Quran terakhir yang bisa kita baca waktu itu di dalam surga. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kepada setiap penduduk surga akan dikatakan Iqra warattil wartaqi. Silahkan kamu baca, wahai penduduk surga, baca Al-Quran dengan tartil, dengan sebaik dan semampu mungkin, karena kemudian naiklah terus tingkatan-tingkatan ini. Tempatmu sesuai dengan ayat terakhir yang bisa engkau baca. Tempatmu di surga itu sesuai ayat terakhir yang bisa engkau baca. Para ulama menjelaskan hal ini menunjukkan bahwasanya tingkatan di surga itu sangat banyak sekali. Jumlah ayat dalam Al-Quran saja 3.000-an. Banyak sekali. Tingkatannya juga banyak sekali. Lah kita berada di mana?
sesuai kata Nabi SAW, sesuai ayat terakhir yang bisa kita baca. Mereka yang bisa membaca Al-Quran 30 juz ya, berarti tempatnya tinggi sekali. Tapi yang hanya sekedar qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ya, seperti itulah tingkatannya di surga nanti. Sebagaimana kita di dunia berusaha untuk mencapai tingkatan tertinggi ya, dalam hal apapun itu, kita tidak mau di bawah terus, inginnya naik level. Maka kita pun harus berusaha dan berjuang untuk naik level setinggi-tingginya di surga dengan cara membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga menjadi golongan orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.